Oke, saya ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan topik baru, yaitu bab kurang lebih biomolekul terakhir, yaitu tentang asam nukleat. Oke. Nah, asam nukleat. Apa itu asam nukleat dan di mana kita bisa menjumpai asam nukleat? Sebagai contoh, di awal akan saya sampaikan molekul-molekul berikut. Nah, ini vitamin B yang merupakan kompleks vitamin, ya, terdiri dari vitamin B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12. Ya. Ini merupakan senyawa-senyawa yang sangat dekat dengan keseharian kita ya. Saat ini banyak disampaikan bahwa kalau sakit kurang enak badan sebaiknya mengkonsumsi vitamin B kompleks. Di antaranya untuk apa? Untuk meningkatkan metabolisme ya. Jadi memulihkan kesehatan. Nah, apa hubungannya vitamin B12 dengan pemulihan kesehatan dengan peningkatan metabolisme? Ini kita lihat molekul-molekulnya ya. Vitamin B1 adalah tiamin. Vitamin B2 adalah riboflavin. Vitamin B3 adalah niacin, termasuk asam nikotinat. Vitamin B5 adalah asam pantotenat. Vitamin B6 adalah piridoksin. Vitamin B7 ini biotin, vitamin B9 adalah asam folat, vitamin B12 adalah kobalamin. Nah, kita lihat di sini sebagian besar molekulnya sebetulnya termasuk dalam kelompok asam nukleat. Nanti kita akan pelajari contoh-contoh molekul ini di asam nukleat ya. Dan kenapa mereka berperan penting dalam proses metabolisme. Oke, kita masuk lebih detail tentang asam nukleat. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ya, dengan contoh vitamin B kompleks, asam nukleat merupakan kelompok molekul yang memegang peranan penting dalam sistem seluler. Apa saja perannya? Yang pertama, asam nukleat ini terlibat dalam proses transfer dan penyimpanan informasi genetik. Ya, kita bisa bayangkan bahwa informasi genetik ini adalah blueprint atau pola ya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, maka apabila tidak ada blueprint atau pola ini, tentunya proses ini ya, jadi dari satu generasi ke generasi lain bisa jadi berubah total gitu. Nah, siapa yang membawa informasi ini? Itu adalah asam nukleat. Molekulnya apa? Di sini adalah DNA dan RNA. Lalu peran penting apa lagi? Yaitu molekul asam nukleat ini berperan penting dalam proses transfer energi, terutama dijalankan oleh molekul ATP. Nah, jadi kita bisa ibaratkan bahwa transfer energi ini layaknya sebagai transfer uang ya, perputaran uang dalam kehidupan kita. Jadi supaya berjalan perekonomiannya, kehidupannya, uang ini kan akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, membuat roda perekonomian, roda kehidupan berputar. Demikian pula energi dalam sistem seluler ya. Jadi ATP ini mengalir dari satu molekul ke molekul yang lain, terjadi transfer energi dari satu molekul ke molekul yang lain sehingga proses metabolisme ini dapat berjalan. Lalu juga sebagai kofaktor pada reaksi enzimatik. Pada bab protein kita sudah mempelajari enzim. Jadi sebagian besar protein adalah enzim yang membutuhkan molekul-molekul lain untuk berfungsi dengan baik. Nah, apabila molekul-molekul lain yang dibutuhkan itu merupakan molekul organik, maka dia disebut kofaktor. Nah, kofaktor ini umumnya adalah contohnya di sini NAD dan FAD. NAD berpasangan dengan NADH,
FAD berpasangan dengan FADH, juga ada NADP yang berpasangan dengan NADPH. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa yang bertugas membawa proton atau mentransferkan elektron. Dan dia sangat dibutuhkan untuk reaksi-reaksi enzimatik yang bersifat reaksi redoks. Ya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah memerankan fungsi regulasi. Nah, fungsi ini dijalankan oleh molekul yang sangat kecil, jumlahnya tidak terlalu banyak juga dalam sistem seluler, yaitu siklik AMP. Oke. Nah, kita kembali setelah mengetahui apa fungsi utama dari molekul asam nukleat ini. Apa sih asam nukleat ini? Asam nukleat ini adalah biomolekul dengan 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen atau basa lemah. Pada molekul contoh ini, ATP, basa nitrogen itu adalah ini. Ya, kita lihat ini adalah molekul siklik yang memiliki nitrogen di dalamnya, sehingga dia bersifat basa, ya, dan disebut basa nitrogen atau juga basa tapi lemah, gitu ya. Lalu ada gula pentosa, di sini ada gula pentosa, bisa kita lihat di sini gula pentosanya kebetulan adalah ribosa dan fosfat. Oke, jadi ini adalah 3 komponen utama penyusun molekul asam nukleat. Ya. Oke, ini contohnya, kita kembali lagi pada molekul yang terkenal ini, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Nah, bisa kita lihat ada basa nitrogennya. Maaf, saya pilih pointer dulu. Ini ada basa nitrogennya, ada gula ribosanya, ada gugus fosfatnya. Dalam bentuk lengkap seperti ini, maka asam nukleat ini bisa kita sebut sebagai nukleotida. Ya. Dan karena basa nitrogennya adalah adenosin, maka kita bisa sebut sebagai adenilat. Oke? Ya. Apabila fosfatnya 3, dia bernama ATP, dia bisa melepaskan 1 gugus fosfat, maka berubah menjadi ADP. Dia dapat melepaskan 1 gugus fosfat lagi, maka dia berubah menjadi AMP. Nah, apabila gugus fosfat dari AMP ini juga ditransfer, maka dia menjadi hanya memiliki basa nitrogen dan gula. Maka molekul ini dinamakan nukleosida. Ya, bahasa Inggrisnya nucleoside. Kalau ini nukleotide. Nah, maka si adenilat ini berubah namanya menjadi adenosin. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Jadi nanti ada istilah adenilat, ada istilah adenosin, apa perbedaannya. Nah, apabila gulanya hilang, maka hanya menjadi basa nitrogen saja. Di sini berubah jadi adenin. Jadi kalau dibalik, adenin yang berikatan dengan ribosa, maka dia menjadi adenosin. Adenosin yang mengikat gugus fosfat, maka dia menjadi adenilat. Oke. Itu contoh penamaan dari molekul asam nukleat yang berbasis atau basa nitrogen adenin. Nah, kita mulai dari basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun asam nukleat ini ada berbagai macam. Ya. Intinya adalah dia molekul yang mengandung atom nitrogen yang bersifat basa, sehingga bersifat basa lemah. Yang ditemukan dalam sistem seluler ada 2 jenis basa nitrogen, yaitu tergolong pada kelompok purin yang pertama, dan yang kedua adalah kelompok pirimidin. Apa bedanya dan molekulnya apa saja? Kita mulai dari purin. Nah, ini adalah kelompok purin. Ya. Kita perhatikan kelompok purin, dia punya 2 buah cincin. Ya. Pertama cincin segi 6 dan 1 cincin segi 5. Dan di dalamnya terdapat 4 buah atom nitrogen. 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara menomorinya? Cara menomorinya seperti ini.
Ini dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini satu cincin full. Lalu ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ini pada cincin kedua. Nah, yang termasuk pada kelompok purin ada dua basa nitrogen utama, yaitu adenin, ya, yang tadi menyusun ATP. Adenin ini adalah 6 aminopurin, jadi pada atom ke-6 terikat gugus amin. Ya, jadi 6 aminopurin disebut adenin. Lalu yang kedua adalah guanin. Guanin ini adalah diamin. Ya, jadi pada molekul pada atom kedua ada gugus amin. 6 oksi, jadi ada gugus oksinya dari purin. Jadi bedanya antara guanin dan adenin adalah guanin punya gugus oksi. Ya, intinya itu, dan posisi penomorannya sedikit berubah. Oke, itu adalah dua molekul penyusun purin. Nah, lalu kelompok molekul basa nitrogen kedua adalah pirimidin. Berbeda dengan purin, pirimidin hanya punya satu cincin, ya, dan punya 2 atom nitrogen. Jadi secara basa gitu ya, purin lebih basa daripada pirimidin karena atom nitrogennya lebih banyak. Nah, pirimidin ini ada 3 yang banyak ditemukan di sel. Ada sitosin, yaitu 2 oksi 4 aminopirimidin. Jadi dia punya gugus oksi dan punya gugus amin. Urasil, urasil juga punya gugus oksi. Ya, jadi cuma 2 oksi 4 oksi. Jadi gugus oksinya ada 2, itu urasil. Dan yang ketiga adalah timin. Kita lihat ada kemiripan yang besar antara timin dan urasil, yaitu kedua-duanya punya 2 gugus oksi. Tapi untuk timin plus punya gugus metil. Nah, di sini kita lihat bahwa urasil dan timin punya peranan yang mirip ya. Jadi kalau urasil itu adalah basa pirimidin yang ada pada RNA, ini banyak ditemui di RNA. Sementara timin banyak ditemui di DNA. By design tidak ada urasil pada DNA. Ya. Dan by design juga tidak ada timin pada RNA. Oke. Itu kita sudah melihat 2 kelompok basa nitrogen penyusun asam nukleat. Sebetulnya basa nitrogen ini ada juga yang lain gitu ya. Tapi yang banyak, yang paling dominan dalam sel ya 5 itu. Ya. Purin hanya adenin dan sitosin. Maaf, adenin dan guanin. Pirimidin adalah sitosin, urasil, dan purin. Apa basa nitrogen lainnya? Contohnya adalah hipoxantin dan xantin. Nah, ini bisa ditebak. Ini termasuk purin atau pirimidin. Siapa yang namanya paling atas? Devri? Hipoxantin dan xantin termasuk purin atau pirimidin, Devri? Termasuk purin ya, Bu ya? Betul. Hipoxantin dan xantin termasuk purin. Sangat sederhana karena dia punya 2 cincin. Ya. Nah, hipoxantin dan xantin ini sebetulnya kalau kalian melihat jalur metabolisme purin ya, adalah, jadi hipoxantin dan xantin ini adalah metabolit antara dalam sintesa adenin dan guanin. Ya, jadi ketika mau mensintesa adenin dan guanin harus lewat ke hipoxantin dan xantin dulu. Nah, lalu yang ketiga, ini juga menarik. Ada asam urat atau uric acid. Nah, Nadira, ini purin atau pirimidin, Nadira?
Itu purin, Bu. Betul sekali ya, ini purin. Nah, berbeda kalau hipozantin dan xantin ini adalah metabolit antara dalam proses produksi adenin dan guanin. Uric acid atau asam urat biasanya merupakan metabolit antara dalam proses degradasi senyawa purin. Ya. Jadi ketika purin, adenin, guanin, xantin atau hipozantin didegradasi, dia akan menghasilkan asam urat atau uric acid ini. Nah, ini yang sering disebut sebagai biang keladi penyakit asam urat gitu ya. Jadi kalau tubuh kita tidak bisa memetabolisme lanjut asam urat ini, tidak bisa menguraikan lanjut si asam urat ini menumpuk dalam sel-sel tubuh kita, itu yang katanya bikin sakit banget itu ya. Yang sampai kaki nggak bisa jalan dan lain-lain, itu karena penumpukan asam urat. Nah, pencegahannya berarti untuk orang-orang yang seperti itu perlu menghindari makanan yang kadar purinnya tinggi. Ya, entah itu kacang-kacangan atau daun-daun singkong atau daun-daun sayuran yang berupa daun-daunan hijau atau lain-lain. Ya, itu adalah basa nitrogen lainnya. Nah, di sini basa nitrogen sendiri ya juga bisa punya nilai ekonomis. Ya, ini sebentar. Oke, sebelum saya lanjutkan. Jadi, ada produk turunan dari hipozantin dan xantin ini ya, masih berupa basa nitrogen yang namanya inosin. Ini juga ada bentuknya adalah dalam bentuk nukleotida, itu IMP ya, inosin monofosfat. Nah, ini punya nilai ekonomis juga. Ada yang bisa tebak kira-kira nilai ekonomisnya apa? Ignas barangkali? Baru pertama kali dengar sih, Bu. Oke, siapa yang belum? Davin, pernah dengar? Inosin, berarti ini Kalau pernahnya dengarnya ada yang senyawa yang mirip itu di natrium inosinat. Di natrium apa, Davin? inosinat. Biasanya kalau dibungkus mie itu ada yang pakai ditemenin sama MSG, ada itu, tapi nggak tahu namanya mirip, Bu. Iya, itu memang Tapi ini. apakah turunan dari itu? Iya. Kalau Oke. ada di natriumnya berarti apa? Berarti ini dibuat dalam bentuk garam, gitu aja kan? Oh, oke, Bu. Dia berarti dibuat dalam bentuk garam, jadi di natrium inosinat. Nanti mungkin ada lagi guanilat. Guanilat itu tadi apa? Tadi kan ada adenin, ada adenilat ya. Guanilat itu berarti guanosin monofosfat. Nah, ini punya nilai tambahan apa? Ini juga bersifat sebagai flavor enhancer ya, atau umami. Nah, umami juga merek brand tertentu sekarang ya. Umami itu sebetulnya adalah senyawa yang bisa jenis rasa sebetulnya umami itu. Jadi diklaim rasa itu bukan hanya manis, asin, asam, pahit ya. Tapi ada rasa yang lain yaitu rasa umami. Dalam bahasa Indonesia katanya diterjemahkan sebagai rasa gurih. Nah, siapa yang memberikan rasa gurih ini? Tadi ya MSG dan ada dannya nih. Dannya adalah ini inosinat dan guanilat. Ya. Jadi ini bisa bertindak sebagai flavor enhancer. Maka tadi seperti Davin sampaikan, dia kadang-kadang ditemui nih di produk-produk makanan. Jadi dia berfungsi sebagai flavor enhancer tadi. Jadi ini juga diproduksi secara industrial ya seperti MSG untuk menjadi flavor enhancer. Nanti kalau kalian tertarik berapa pemakaiannya dan lain-lain itu ada panduannya untuk produk apa. Ini harus dikombinasikan MSG tambah inosin tambah guanilat, komposisinya bagaimana. Itu orang sudah ada yang meneliti hal tersebut. Oke. Nah, basa nitrogen ini juga punya karakteristik yaitu dia
punya ikatan rangkap parsial ya, seperti benzen gitu kan, ikatan rangkap parsial. Jadi dia posisi ikatan rangkapnya bisa muter-muter atau dia bisa beresonansi. Maka seperti juga benzen ya, dia strukturnya mendekati planar atau planar. Dan karena dia punya ikatan rangkap ini, dia menyerap sinar UV pada panjang gelombang 260 nanometer. Nah, ini hal yang menarik. Ini contohnya adalah saat ini terutama ya, orang banyak melakukan pemurnian DNA ya. Untuk apa pemurnian DNA? Ya untuk analisa. Analisa apa? Untuk apa kita menganalisa DNA? Nah, contohnya sekarang kan ini merupakan hal yang sangat lumrah, sangat banyak dilakukan untuk PCR ya. Untuk tes kesehatan gitu ya. Jadi untuk melihat apakah tubuh kita terinfeksi virus atau tidak, maka kita cek apakah sel-sel kita punya DNA virus tersebut. Nah, jadi untuk tahu DNA, apakah DNA virus itu dimiliki oleh sel kita, maka kita perlu memurnikan sampel kita ya, sehingga diperoleh DNA saja. Jadi proteinnya dibuang, karbohidratnya dibuang, dan lain-lain. Nah, ini bisa digunakan sebagai karakteristik apakah sampel kita sudah memiliki DNA atau asam nukleat yang relatif murni. Nah, bagaimana mendeteksinya? Cukup mudah ya. Kita ingat ketika kita membahas tentang protein, asam amino ada juga yang bersifat mengabsorpsi sinar ya, terutama pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, ini protein. Nah, di sini basa nitrogen menyerap sinar terutama pada panjang gelombang 260. Nah, melihat kemurniannya bagaimana ya, tinggal dibuat rasionya. Jadi rasio UV, absorbansi UV 260 dibagi absorbansi UV 280. Kalau nilainya sangat besar, ya di atas 1 berarti proteinnya sedikit. Berarti DNA-nya lebih banyak. Kalau nilainya kecil, berarti proteinnya lebih banyak, DNA-nya lebih sedikit. Maka sampelnya belum murni. Nah, jadi ini adalah tahap awal yang bisa dilakukan ya, sebelum melakukan analisa lanjut terhadap DNA itu, misalnya dengan PCR tadi. Oke, nah ini juga nanti, ini banyak dipakai ya sebetulnya, bahwa dia bisa mengabsorpsi sinar UV, banyak dipakai untuk menganalisa DNA itu asam nukleat itu tersendiri. Jadi kita bisa menganalisa ATP, menganalisa NADH, dan lain-lain. Dan ini banyak dikaitkan dengan tools ya untuk menganalisa yang sifatnya enzimatik. Jadi nanti kalian silahkan browsing ya, ada banyak enzyme kit. Nah, ini adalah kit-kit yang digunakan untuk menganalisa senyawa menggunakan atau dengan mengeksploitasi reaksi-reaksi berbasis enzimatik. Misalnya mau menganalisa kadar etanol dalam wine gitu. Bisa dites dengan enzyme kit. Ya, jadi dites ada reaksi yang memanfaatkan etanol tambah enzim tertentu berubah menjadi apa. Nah, tapi untuk penganalisanya bagaimana, dicari reaksinya yang tadi ya membutuhkan kofaktor NAD, NADH misalnya. Nah, nanti kita lihat berapa perubahan konsentrasi NAD dan NADH. Bagaimana menganalisanya? Menggunakan spektrofotometer. Nah, kan kalian sedang belajar spektrofotometer di MPA ya. Jadi melihat perbedaan serapan absorbansi spektrofotometernya pada panjang gelombang UV 260 nanometer. Jadi melihat konsentrasi NADH bebas atau NAD bebasnya sebelum dan sesudah reaksi. Oke, selanjutnya, basa nitrogen ini juga cukup bersifat hidrofobik, sehingga relatif tidak larut dalam air pada pH netral. Ya, dia bisa berikatan hidrogen ya. Jadi karena kita lihat basa nitrogen ini banyak yang punya rantai samping ya, ada yang punya gugus oksi tadi ya, ada yang punya gugus amin. Nah, ini berpotensi membuat ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen inilah sebetulnya yang mengakibatkan adanya pasangan basa pada DNA. Jadi kenapa A selalu berpasangan dengan T, G selalu berpasangan dengan C?
Itu karena ikatan hidrogen yang paling optimal adalah antara adenin dan timin. Jadi match-nya itu kalau adenin sama guanin nanti kurang optimal gitu ya. Nah, jadi itu dasarnya adalah ikatan hidrogen. Nah, gambarnya seperti ini contohnya ya. Ini adenin, ini timin. Maka kita lihat di sini strukturnya itu memungkinkan ikatan hidrogen yang paling optimal adalah antara adenin dan timin. Ya. Guanin dan sitosin. Nah, karena strukturnya itulah yang membuat ikatan hidrogen paling optimal dengan senyawa tersebut. Nah, kita lihat timin mau sama guanin, ternyata ikatan hidrogen yang terbentuk tidak optimal, ya, sehingga dia tidak membentuk pasangan basa nitrogen yang cocok. Gitu. Nah, nanti kita lihat ketika mempelajari proses replikasi ya. Kenapa saya katakan tidak membentuk pasangan basa nitrogen yang cocok? Karena ini sebetulnya mungkin saja terjadi, ya. Tapi nanti ada mekanisme bagaimana untuk melepaskannya lagi. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya ngomongnya kebanyakan ya? Silahkan. Tentang asam nukleat dan kita baru fokus membahas basa nitrogennya. Semoga semuanya jelas. Ini jangan tidur semua ya, jangan-jangan ini habis sahur belum tidur terus pada ketiduran ya di kelas. Ada pertanyaan? Oke, belum ada, maka saya lanjutkan ya. Oke. Komponen kedua dari asam nukleat adalah gula pentosa. Gula pentosanya kita lihat di sini adalah ribosa. Nah, jadi ribosa kita tahu dia gula pentosa seperti ini, dia merupakan gula aldehida. Kalau gula ketosanya namanya apa nih kira-kira? Siapa nih sesudah Davin? Rafli, kita tahu ribosa adalah gula aldehid. Kalau gula ketonnya, pasangannya ribosa apa nih? Gula ketosa ya. Ribulosa. Iya betul, ya kan sudah dikasih simpel ya, dikasih sisipan ul aja, jadi ribulosa itu berarti berubah menjadi gula ketosa pasangannya ribosa. Nah, jadi gula pentosa penyusun asam nukleat ini hanya ada dua jenisnya. Yang pertama ribosa, yang kedua adalah deoksiribosa. Oke, tadi Rafli sudah, di bawah Rafli ada Yoe. Oke, apa perbedaan utama antara ribosa dan deoksiribosa, Yoe? Bu, boleh diulang pertanyaannya, Bu? Apa perbedaan utama antara ribosa dan deoksiribosa? O-nya ya, Bu? O-nya, O yang mana? Kalau yang deoksiribosa, di yang C yang kedua, Bu. Di C yang kedua, dia O-nya hilang, ya. Nah, memang seperti itu ya. Jadi di sini apabila O-nya di salah satu gugus hidroksilnya, terutama di C yang kedua hilang, ya, maka dia berubah menjadi deoksi. Deoksi, kehilangan oksigen. Nah, jadi berubahlah dia menjadi deoksiribosa. Nah, kita bandingkan antara gugus hidroksil dengan gugus hidrogen atau atom hidrogen, maka yang lebih reaktif sebetulnya adalah gugus hidroksil. Maka itu semacam hikmahnya gitu ya. Di DNA adanya deoksiribosa, sementara di RNA adanya ribosa. Nah, dengan demikian DNA kita menjadi lebih stabil, menjadi tidak
kemungkinan terjadinya mutasi dan lain-lain lebih kecil dibandingkan dengan RNA. Oke, kita lanjut. Nah, lalu nukleosida. Nah, nukleosida sudah saya sampaikan adalah basa nitrogen yang terhubung dengan gula pentosa. Bagaimana terhubungnya? Terhubungnya melalui ikatan, kita sebut ikatannya juga ikatan glikosidik. Mana ini? Nah, juga terhubung dengan ikatan glikosidik. Nah, terhubung dengan ikatan glikosidiknya di atom karbon keberapa? Nah, itu selalu terhubung ikatan glikosidiknya terjadi pada atom karbon pertama pada gula ribosanya. Ya. Nanti pada basa nitrogennya untuk struktur pirimidin dia berikatan pada N pertama di sini. Sementara untuk purin dia berikatan dengan N ke-9. Jadi ini adalah ikatan glikosidik yang spesial, ya, di mana dia berikatannya bukan dengan OH pada C, ya, tapi OH pada N. Ya. Jadi di sini OH, tadinya OH di sini ya, berikatan dengan hidrogen, bukan dengan OH ya, dengan hidrogen di sini yang dimiliki oleh basa nitrogen atau dengan N-nya. Oke, itu ikatan glikosidik antara gula pentosa dengan basa nitrogen. Nah, selanjutnya untuk membentuk nukleotida, maka gula ribosa tadi juga perlu berikatan dengan fosfat. Nah, jenis ikatannya kita sebut ikatan fosfoester atau ester dengan fosfat. Jadi di sini kita sebut ikatan fosfoester. Nah, si fosfoester ini posisinya di mana? Sebetulnya ini lebih bebas ya, bisa di mana aja. Yang umum ada di atom karbon ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang paling umum ada di atom karbon ke-5. Maka kita sebut adenosin 5 monofosfat. Itu yang paling umum. Ya. Nah, sebetulnya bisa juga berikatan pada atom karbon kedua dan atom karbon ketiga dari gula pentosa. Nah, di sini yang tidak mungkin adalah berikatan pada atom karbon pertama dan keempat. Kira-kira kenapa nih? Siapa yang belum tadi? Alisa. Kenapa tidak bisa berikatan pada atom karbon pertama dan keempat? Ini berikatan sama fosfatnya ya, Bu? Ya, fosfoesternya. Ikatan fosfat. Karena udah ada 4 ikatan, karbonnya udah megang 4. Iya, dan dia nggak punya OH ya. Karena dia nggak punya OH, jadi dia nggak bisa membentuk ester. Ya. Oke, jadi di sini dia tidak bisa membentuk ikatan fosfoester dengan atom karbon pertama atau atom karbon keempat. Nah, jadi di sini contohnya yang banyak ditemukan adalah adenosin 5 monofosfat, guanosin 5 monofosfat, uridin 5 monofosfat, sitidin 5 monofosfat. Ya. Nah, ada juga bentuk yang lain, contohnya di sini adenosin 3 monofosfat. Nah, kita lihat di sini dia berikatan dengan atom karbon ketiga. Nah, ada special case. Ya. Jadi gugus fosfat ini berikatan 2 kali. Jadi fosfoesternya 2 kali. Jadi di sini si O-nya berikatan lagi dengan salah satu hidroksil di sini ya. Nah, jadi dia membuat siklik AMP. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini adenilat
Ini adenilat ya. Ini adenosin, adenilat. Lalu dia gugus fosfatnya berikatan satu pada atom karbon kelima dan yang kedua pada atom karbon ketiga. Nah, ini jumlah molekul siklik AMP dalam sel sangat kecil, tapi dia punya peran yang sangat penting dalam sel, yaitu untuk fungsi regulasi. Dia akan mengaktifasi, mendeaktivasi berbagai enzim, ya. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut ketika proses metabolisme kuliah selanjutnya, semester depan ya, proses metabolisme. Nah, dia bisa mengaktifasi, mendeaktivasi berbagai enzim sehingga proses metabolisme bisa jalan atau bisa tidak jalan karena siklik AMP ini. Oke. Nah, bagaimana si fosfat ini memutuskan atau menyambungkan ikatan ya? Jadi di sini intinya adenosin monofosfat atau AMP dia bisa berikatan lanjut dengan gugus fosfat dan melepas molekul air menjadi ADP, adenosin difosfat. Lalu ADP bisa berikatan lanjut dengan gugus fosfat menjadi ATP yang punya 3 gugus fosfat dan melepaskan molekul air. Nah, kalau dilihat, ini adalah molekul dengan kadar energi tertinggi. ADP gugus fosfatnya 2, kadar energinya lebih rendah. AMP gugus fosfatnya cuma 1, maka dia kadar energinya paling rendah. Nah, untuk itu, dalam kaitannya dengan pembawa energi atau energi carrier, ya, ada istilah energi chart untuk mengetahui seberapa level fitness dari sel tersebut, seberapa energize ya, seberapa kadar energi dari sel tersebut pada suatu waktu. Nah, dengan mengukur berapa sih jumlah fosfat yang bisa ditransfer. ATP bisa mentransfer 2 gugus fosfat, ADP bisa mentransfer 1 gugus fosfat ya. Maka ATP disebut ATP plus setengah ADP karena ADP hanya bisa mentransfer 1 gugus fosfat atau setengah dari yang ditransfer oleh ATP per total dari pool adenin nukleotida ini, ATP plus ADP plus AMP. AMP tidak dimasukkan ke sini karena kadarnya terlalu kecil ya, jadi sangat tidak signifikan. Oke. Jadi nilai ini kalau nilainya besar menunjukkan banyakkan porsinya dalam bentuk ATP, maka dia selnya sangat berenergi tinggi. Apabila nilainya kecil, maka kebanyakan dalam bentuk AMP, maka energinya dalam kadar rendah. Nah, si pembawa energi ini walaupun yang paling dominan dalam sel adalah ATP ya, atau si adenilat ini. Nah, sebetulnya yang lain pun juga bisa berperan dalam pembawa energi. Khususnya GTP ini banyak berperan dalam metabolisme protein. CTP banyak berperan dalam metabolisme lipid. Sementara UTP banyak berperan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi dia senyawa pembawa energi pada metabolisme karbohidrat. CTP senyawa pembawa energi berperannya dalam metabolisme lipid, GTP dalam metabolisme protein. Nah, tadi kita baru membahas senyawa nukleotida. Ada juga senyawa-senyawa turunan nukleotida. Ya, tadi yang vitamin B itu adalah intinya senyawa turunan nukleotida. Pertama FAD. Ini adalah flavin adenin dinukleotida. Lalu ada NAD atau NADP. Ini kedua molekul ini berperan sebagai senyawa pembawa redoks, ya, pembawa pentransfer proton atau pentransfer elektron dalam sel. Jadi sel kita ini melakukan banyak reaksi redoks sebetulnya. Ya, jadi reaksi metabolisme ini sebetulnya banyak juga yang merupakan reaksi redoks. Nah, karena itu perlu ada pembawa protonnya. Nah, pembawa protonnya ini
adalah NAD atau FAD. Nah, ini karena namanya ada di nukleotidanya, dia sebetulnya adalah senyawa turunan nukleotida. Maaf sebentar ya. Nah, molekulnya seperti apa? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah NAD. NAD tadi perannya sebagai senyawa pembawa proton ya. Pasangannya NADH. Jadi NAD, kita lihat ini NAD. Ya. Molekulnya kita lihat. Tepuk kanan, tepuk kiri. Tepuk kanan. Masuk sekarang. Tepuk kanan. Maaf ya. Maaf ya atas gangguannya dan terima kasih atas kesabarannya. Jadi kita masuk lagi ke sini, ini adalah senyawa turunan nukleotida yang berperan dalam transfer redox ya. Jadi dia senyawa pembawa proton. Contoh pertama adalah molekul yang sangat terkenal yaitu NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Nah, struktur molekulnya seperti apa? Kita lihat dia punya gugus purin di sini.
Nah, dia punya gugus purin, dia punya ribosa, dia punya fosfat. Jadi ini adalah AMP plus dia punya satu gugus fosfat tambahan, gula ribosa tambahan, dan di sini ada basa nitrogen yang lain. Ya. Nah, ini basa nitrogen yang lain ini, ya, jadi karena dia sebetulnya kita lihat punya struktur 2 nukleotida. Ini nukleotida pertama, ini nukleotida kedua, maka dia diberi nama nikotinamid adenin dinukleotida. Ya. Nah, ini nikotinamid ya yang merah ini. Maaf salah saya. Ini nikotinamid ini sebetulnya yang keseluruhan ini nama singkatnya adalah nikotinamid atau niasin ya. Jadi kalau kalian kembali pada slide pertama tadi, maka ini adalah komponen penting salah satu penyusun vitamin B kompleks ya. Jadi bisa dipahami kenapa hubungannya vitamin B kompleks ini bisa meningkatkan metabolisme, mempercepat pemulihan, karena dia mengandung nikotinamid ini yang dia berperan sebagai kofaktor dari reaksi-reaksi redoks pada sistem seluler. Nah, senyawa ini dalam bentuk teroksidasi, ya, maka dia bisa di sini hanya satu. Nah, hanya bisa nambah nih jadi 2. Nah, maka ketika hanya satu dia disebut dalam bentuk teroksidasi. Ya, maka dia namanya NAD. Oke. Nah, dia bisa ditambah hanya, jadi ini setengah H2 ya. Dia menjadi NADH. Nah, jadi dia jadi bentuknya tereduksi, menambah satu H lagi di sini. Ketika dalam bentuk tereduksi ini namanya NADH. Nah, jadi ini senyawa ini bisa mendonorkan proton ya dengan membulak-balik reaksi ini. Contohnya apa? Contohnya ketika kita punya asam pirufat. Asam pirufat itu adalah senyawa turunan dari glukosa ya. Glukosa diturunkan di metabolisme menjadi asam pirufat dulu. Asam pirufat ini adalah senyawa organik beratom karbon 3. Jadi dia senyawa organik beratom karbon 3, dia punya gugus OH 1 dan dia punya gugus karboksil. Nah, ini asam pirufat ini kemudian akan dirubah menjadi asetaldehid. Nah, kita lihat di sini. Ini asam karboksilat. Ini asetaldehid seperti namanya adalah gugus aldehid. Dia molekul aldehid. Ini atom karbonnya 3. Ini atom karbonnya 2. Berarti dalam reaksi metabolisme ini dilepaskan 1C dalam bentuk CO2. Oke. Nah, tapi ini terjadi apa? Terjadi reduksi ya, dari asam pirufat dari karboksilat menjadi aldehid. Nah, berarti dia membutuhkan ini sejatinya. Nah, satu lagi nanti reaksi lanjutnya asetaldehid akan tereduksi lanjut menjadi etanol. Jadi ini adalah reaksi penting dalam rangka produksi etanol, contohnya dari ragi. Jadi gulanya di glikolisis dulu menjadi asam pirufat, lalu asam pirufat menjadi asetaldehid dan menjadi etanol. Ini kita lihat reaksinya reduksi nih. Kalau reduksi berarti membutuhkan H+. Berarti dalam rangkaian reaksi ini akan dibutuhkan NADH, ya, lalu melepas NAD. Jadi ini adalah contoh peran senyawa turunan nukleotida NAD ya, dalam sebagai kofaktor dari reaksi. Nah, ada temannya juga NAD ini temannya NADPH. Jadi tadi ini NAD, ini NADP. Nah, bedanya apa? Ya kita lihat di sini. Strukturnya molekulnya cuman ini ada satu gugus fosfat tambahan di sini. Jadi di sini ada gugus fosfat tambahan jadi NADPH. Bagaimana dia mentransferkan redoks sama di sininya? Hanya bisa 2 atau hanya 1. Nah, enzim
ada yang hanya mau menerima ion hidrogen ya atau proton yang ditransfer oleh NADPH, ada yang hanya mau menerima yang ditransfer oleh NADH. Ya. Jadi ini kadang-kadang dia bisa saling menggantikan, kadang-kadang spesifik hanya mau kerja dengan NADPH, kadang-kadang hanya mau kerja dengan NADH, kadang-kadang nanti kita lihat juga ada yang hanya mau bekerja dengan FADH. Karena kita tahu enzim bersifat spesifik ya. Nah, ini contohnya umumnya reaksi-reaksi katabolisme atau penguraian itu banyak menggunakan NADH, sedangkan reaksi anabolisme atau sintesis dalam sel itu banyak menggunakan NADPH. Oke, nah selanjutnya ini adalah FADH, ini juga senyawa yang berperan penting dalam pembawa proton. Nah, strukturnya agak sedikit berbeda dengan NADH tadi. Kita lihat dia lebih kompleks. Di bawahnya ada sama ya, ada ATP. Nah, maaf. Tapi di atasnya, nah ini molekulnya ada isoaloxazin. Ya. Jadi isoaloxazin ini kita lihat ya basa nitrogen juga, cuman cincinnya 3 ya, jadi lebih besar. Nah, di bawahnya ada gula pentosa juga. Gula pentosanya adalah ribitol. Ya, jadi dia tidak bisa membentuk molekul siklik tentu saja karena dia adalah gula alkohol. Nah, lalu dia punya fosfat. Jadi ini nukleotida juga. Ya. Jadi 2 nukleotida atau 2 asam nukleat bergabung jadi dinukleotida. Jadi ini flavin, adenin, dinukleotida. Ya, jadi ini adalah riboflavin. Nah, tadi kita lihat riboflavin juga merupakan komponen penyusun vitamin B kompleks. Ya. Jadi sekali lagi bisa dipahami kenapa vitamin B kompleks ini berperan penting untuk meningkatkan metabolisme. Ya. Jadi ini adalah senyawa juga yang banyak berperan dalam pentransfer proton atau pentransfer redoks. Jadi dia sebagai kofaktor pada reaksi-reaksi metabolisme. Oke. Itu FAD dan NAD. Nah, ini FAD, kalau tadi NAD cuma bisa berubah menjadi NADH, NADP cuma bisa berubah menjadi NADPH. Nah, ini kalau FAD variasinya lebih banyak. FAD, FADH. FADH bisa jadi ini ya, FADH2, ada FAD, ada FADH saja. Nah, ini jadi proton yang bisa dibawa lebih banyak daripada NAD dan NADH. Oke, senyawa turunan nukleotida lainnya yang penting adalah koenzim A. Ya. Ini koenzim A, mungkin kalian ingat di mana kita sudah pernah membicarakan koenzim A? Azmi barangkali? Halo Bu. Atau saya nyalakan. Kita belum lama ini membahas koenzim A. Gimana ya kira-kira? Di asam lemak kok kan? Betul, di asam lemak. Terus hubungannya apa nih dengan asam lemak? Di proses ini Bu, apa namanya? Siklus saya ingat saya itu siklus Krebs gitu. Tapi, siklus Krebs iya betul, tapi ini nggak ada hubungannya dengan asam lemak kalau siklus Krebs. Iya. Iya. Tapi keren ya, masih ingat ya. Kita pernah membahas ini di asam lemak. Nah, asam lemak ini si koenzim A terlibat dalam proses pemanjangan rantai asam lemak ya. Semoga masih ingat nih. Kenapa diketemui rata-rata jumlahnya genap? Nah, ini karena dia pembawa asil ya. Jadi di sini dia bisa mentransferkan asetilnya. Jadi asetil koenzim A, berarti dia yang ditransfer adalah asetilnya. Jadi koenzim A ini adalah berperan juga untuk mentransfer gugus tertentu, tapi yang ditransfer adalah gugus asil ini. Nah, bagaimana strukturnya asetil-CoA ini? Nah, kita lihat di sini, ini juga ada
ADP ya. Nah, ini ADP sebetulnya, ADP-nya strukturnya agak aneh karena fosfatnya tidak pada satu sisi yang sama, tapi dia punya 2 gugus fosfat. Lalu di atasnya ada asam pantotenat. Nah, asam pantotenat tadi juga sudah disebut-sebut nih di vitamin B kompleks. Lalu di atasnya ada merkaptoetilamin. Maaf sebentar ya. Oke, terima kasih atas kesabarannya sekali lagi ya. Jadi ini adalah senyawa turunan nukleotida koenzim A pembawa asil ya. Di bawahnya ada ADP, di atasnya ada asam pantotenat, di atasnya ada merkaptoetilamin. Ini keseluruhannya adalah koenzim A. Nah, ini bisa berikatan dengan asetil ya. Jadi asetil koenzim A. Nah, itu nanti dia akan mentransfer asetilnya. Jadi gugus asilnya yang ditransfer oleh koenzim A ini. Oke, saya kira itu awal tentang asam nukleat, pendahuluan tentang asam nukleat. Saya tunggu apakah ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan lanjut ke slide kedua. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Banyak dasar ya itu ya, untuk dipahami saja. Jadi apa itu asam nukleat? Asam nukleat adalah biomolekul yang punya basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat ya. Dan itu peran utamanya apa saja ya, kita sebagai transfer informasi genetik, lalu sebagai pembawa energi, dan sebagai kofaktor serta untuk fungsi regulasi. Jadi itu molekul-molekulnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan berarti kalau belum ada pertanyaan. Oke, ini adalah slide kedua yang ingin saya bahas hari ini. Nah. Oke, tadi kita sudah membahas monomernya. Nah, asam nukleat ini juga bisa berpolimerisasi. Maka lanjutannya adalah polinukleotida. Kita bahas tentang polimer dari asam nukleat ini. Oke. Ya. Jadi, bagaimana monomer asam nukleat tadi bisa berpolimerisasi? Di mana sih kita temukan polimer asam nukleat? Sebagai apa polimer asam nukleat ini? Suha? Tadi kita bahas monomer asam nukleat ya. Kalau polimer asam nukleat ini ditemukan di mana sih, Suha? Mungkin kalau ini ya Ibu, di tumbuhan-tumbuhan itu. Hanya di tumbuhan? Di sel kita nggak ada? Oh, di kita juga ada ya, Bu? Ada dong. Nih, molekul kunci nih. DNA dan RNA. Ini bentuknya monomer atau polimer? Polimer ya, Bu? Iya, polimer. Betul. Ya, ini jangan dilupakan. Jadi ini kita membahas polinukleotida karena kita punya DNA atau RNA, fungsi pertama tadi dari asam nukleat adalah sebagai blueprint ya, membawa informasi genetik atau processing dari informasi genetik. Nah, ini adalah polimer dari asam nukleat. Nah, bagaimana asam nukleat yang sudah kita bahas tadi bisa membentuk polimer? Dia dihubungkan dengan ikatan ya,
fosfodiester. Atau karena dia menghubungkan satu monomer asam nukleat dengan monomer asam nukleat yang lain, maka kita sebut sebagai jembatan fosfodiester. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Dia akan menghubungkan, nah gambarnya ya. Nah, ini contohnya, yang sebelah kanan adalah DNA, yang sebelah kiri adalah RNA. Kita lihat di sini ya, karena DNA dia nggak punya OH di sini, dia hanya punya H. Sementara karena RNA dia punya OH di sini. Nah, kita lihat satu aja, molekul yang atas. Maka saya zoom satu. Oke, ini adalah adenin. Ini adalah adenin ya, yang atas ini. Adenilat, adenin, lalu ada ribosanya, lalu ini gugus fosfatnya. Nah, di mana jembatan fosfodiesternya? Kita lihat antara satu monomer, si adenilat ini, dengan sitosin yang kedua, ya. Ini hubungannya di sini nih. Ini yang disebut jembatan fosfodiester. Jadi pada satu nukleotida dia berikatan pada atom karbon ketiga, ya. Pada nukleotida yang lain dia berikatan pada atom karbon kelima. Nah, ini posisi jembatan fosfodiester. Fosfo esternya 2 kali, teresterifikasi dengan atom karbon ketiga di sini dan teresterifikasi dengan atom karbon kelima. Nah, kita lihat di sini, maka kita akan punya seperti protein ya, kita punya rantai polimer yang panjang, dan di sini urutan penting, urutan menentukan. Ya, sebagaimana protein urutan menentukan. Kalau karbohidrat kan urutannya tidak penting gitu ya. Nah, ini kalau protein dan asam nukleat ini penting urutan. Maka cara bacanya bagaimana? Dibaca dari ujung 5 ke ujung 3. Ya, di sini kita lihat dibaca dari ujung 5. Apa artinya ujung 5? Dia punya bebas. Dia bebasnya ya di ujung 5. Nah, ini ujung 3 yang bebas, maka dia dibacanya seperti ini. Ya. Maka RNA ini dibacanya apa ini? Tadi Suha, Gary, urutannya dibacanya gimana ini? DNA-nya deh, DNA-nya dibacanya bagaimana Gary ini? Bentar. Itu ACGU, Bu. Iya, kalau RNA-nya ACGU, kalau DNA-nya? DNA-nya TGCA yang sebelah kan, yang kanan. Iya, betul. Jadi dibacanya dari ujung 5 ke ujung 3, jadi bacanya bukan ACGT, tapi TGCA. Ya. Jadi ada urutan cara membaca untuk asam nukleat dan untuk protein. Kita lanjutkan. Nah, jadi ditulisnya lebih sederhananya bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ini fosfodiester menghubungkan antara residu, sama ya seperti protein istilahnya, residu asam nukleat. Jadi bisa digambarkan seperti ini, atau simple bisa ditulis hanya TGCAT. Ya, ininya tidak usah digambarkan sama sekali. Ya. Oke. Nah, asam nukleat ini polimernya ada 2 jenis. Seperti tadi sudah digambarkan, ada DNA dan ada RNA. DNA hanya ada 1 jenis dan fungsinya hanya ada 1, yaitu pembawa materi genetik ya, untuk diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. RNA jenisnya ada 3 macam. Ada ribosomal RNA yang merupakan penyusun ribosom ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ribosom adalah kompleks makromolekul yang tersusun atas asam nukleat. Asam nukleatnya adalah ribosomal RNA dan protein.
Ada messenger RNA atau mRNA, atau ini biasa disebut sebagai transkrip. Jadi nanti kalau kalian mendengar istilah transkriptome, itu sebetulnya membahas tentang mRNA. Ini DNA biasa disebut sebagai gen, maka kalau kalian mendengar istilah genom, itu sebetulnya yang dibahas adalah DNA. Lalu ada transfer RNA atau tRNA, ini tugasnya membawa asam amino untuk proses translasi. Jadi ini DNA hanya satu jenis dan fungsinya hanya satu. RNA ada 3 jenis, ada ribosomal RNA, ada messenger RNA, ada transfer RNA, masing-masing dengan fungsi tersendiri. Dan sekali lagi, bentuk menentukan fungsi, maka kita akan lihat bahwa bentuknya rRNA, mRNA, dan tRNA itu berbeda karena fungsinya juga berbeda. Oke, DNA dan RNA kenapa harus dibedakan? Ya tadi bedanya yang satu gulanya deoksi, yang satu gulanya ribosa. Tadi sudah kita bahas ya, kenapa berbeda. Nah, oke. Dan satu lagi adalah basa nitrogennya, yang satu sitosin, yang satu timin, yang satu urasil ya. Itu kenapa berbeda? Tadi saya sampaikan secara sepintas itu ada hubungannya dengan proses istilahnya proses proofreading dari DNA. Ya. Nah ini kenapa yang ada di RNA adalah si urasil, sementara yang di DNA adalah timin. Ya. Intinya kalau urasil itu sebetulnya adalah produk deaminasi dari sitosin. Nah, jadi kalau ada urasil di DNA, maka itu sebetulnya adalah merupakan tanda ada yang salah gitu ya. Nah, jadi ini tidak diharapkan. Jadi by design dia proses deaminasi ini cukup mudah terjadi, sepertinya seperti itu ya, cukup mudah terjadi. Sehingga, nah ini si urasilnya tidak ada di DNA, tapi yang ada di DNA adalah timin. Oke, nah kita masuk setelah membahas tentang perbedaan bentuknya ada DNA dan RNA. Sekali lagi tadi bentuk menentukan fungsi. Maka kita perlu membahas bentuk dari molekul-molekul polinukleotida tersebut. Kita mulai dari DNA. Nah, tadi kita juga sudah bahas bahwa cara membacanya harus betul. Ada dari ujung 5 ke ujung 3. Ya. Kenapa sih cara membaca ini penting? Ya. Karena urutan ini akan menentukan urutan residu asam amino pada protein yang nanti disintesa dari informasi pada DNA tersebut. Ya. Jadi cara bacanya sangat penting. Berarti apa? Berarti susunannya itu penting. Dan berarti kita perlu cara untuk mengetahui susunan DNA tersebut. Nah, mirip dengan protein, maka itu disebut struktur primer dari polinukleotida tersebut. Maka perlu ada cara untuk menentukan struktur primer dari DNA tersebut. Nah, sejauh ini ada 2 metode yang dikembangkan, metode Sanger lagi ya keluar ya, dan yang kedua metode Maxam dan Gilbert. Nah, bagaimana caranya? Intinya adalah mirip juga seperti protein ya. DNA ini bisa sangat panjang. Jadi kalau ditentukan susunan urutan basa nukleotidanya dengan 1 kali baca, kemungkinan salahnya besar. Berapa panjang sih DNA ini? Kurang lebih ya ini. E. coli itu ordenya 6.000-an. 6.000-an. Jadi ini kita istilahkan 6 base pair ya. 6.000 pasang basa. Nah, ini ragi 12.000. 6 kbps. Ragi 12.000 kilo base pair. Manusia berapa? Berkali-kali lipat dari ini.
Jadi ketika menentukan struktur primer, ini kalau sebesar ini ditentukan sekali jalan, kemungkinan salahnya besar. Jadi harus dipotong-potong dulu menjadi fragmen-fragmen yang unik, yang lebih kecil-kecil, lalu diseparasi masing-masing fragmen ini dengan metode salah satunya elektroforesis. Mirip dengan protein, ya, dibuat dalam gel, ya, lalu disuruh dia berlari-lari dalam gel tersebut. Ya, nanti sesuai ukuran, mana yang paling gendut, larinya paling lambat, maka jarak tempuhnya paling sedikit. Nah, intinya bagaimana? Intinya metode Sanger ini, metode cara menentukan struktur DNA ini adalah dengan meniru proses replikasi DNA. Jadi kita mau meniru proses replikasi DNA, ya, proses penggandaan DNA ini. Nah, jadi metode terminasi rantai, ya, meniru proses replikasi DNA, berjalannya dari ujung 5 ke ujung 3. Ya, replikasi DNA ini berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Prosesnya nggak random gitu ya, selalu berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah meniru replikasi DNA ini, kita akan mensintesa single stranded DNA, mensintesa kopi dari DNA ini dengan bantuan enzim DNA polimerase. Jadi DNA polimerase ini adalah enzim yang terlibat dalam proses replikasi DNA. Sesuai namanya, dia berperan untuk memperpanjang rantai polimer DNA. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita bisa menganalisa? Nah, cara menganalisanya adalah ketika proses replikasi ini, nah ini ya, ini proses replikasi DNA, ini DNA indukannya atau parentalnya, ya, awal yang atas ini, aduh maaf, ini DNA induknya, DNA awalnya, yang atas ini. Pertama berarti karena DNA ini double helix ya, harus dibelah dua dulu, harus dipecah dua dulu, dan masing-masing dikopi. Nah, itu yang terjadi pada proses replikasi. Sebetulnya pengkopiannya terjadi pada masing-masing rantai DNA. Nah, ketika dikopi ini, tentu saja tadi dengan bantuan enzim DNA polimerase, berjalannya dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, kita lihat di sini, dia satu-satu, nambahnya satu-satu. Nah, lalu bedanya bagaimana? Bedanya bahan baku atau substrat yang dipakai untuk meniru proses replikasi DNA ini sebetulnya kan asam nukleat juga gitu ya, harus ATGC juga. Nah, ini kan ketika memperpanjang rantai G dia butuh sitosin CTP di sini ya. G butuh CTP, T butuh ATP, C butuh GTP dan selanjutnya. Nah, si substratnya ini kita ganti sebagiannya dengan nukleotida bebas yang dilabeli P32. Jadi ini fosfatnya ya, diberi label P32. Jadi fosfat itu sebetulnya kan 31 ya. Jadi P31 yang normal. Jadi diberi label isotopnya P32. Dan kita juga menggunakan sebagai substrat dari proses replikasi DNA itu adalah analog, basa analog. Basa analog itu maksudnya bagaimana? Basa analog ini adalah yang mirip basa. Jadi kalau yang digunakan dalam proses replikasi DNA ini sebetulnya adalah D, substratnya adalah, halo, sebentar ya. Ini agak-agak mogok dia. Adalah DATP, DTTP, DGTP, ATGC, DCTP. Mungkin ada yang bisa bantu saya, apa sih DATP ini? Tiara? Oh.
Tadi kan kita banyak bahasnya ATP ya. Ini kok DATP? DATP ini apa, Tiara? Mungkin senyawa turunan dari ATP gitu, Bu. Yang Betul. uh-uh. Secara spesifik turunannya apa? Deoksi dari ATP. Betul sekali ya. Jadi kalau kita mau sintesa RNA yang dipakai adalah ATP, adenosin trifosfat. Kalau kita mau sintesa DNA, tadi gulanya deoksi, ya. Maka yang dipakai adalah DATP. Deoksi, ya, jadi gula deoksi dari ATP. Nah, selain substrat ini juga ditambahkan DDATP, DDTTP, DDGTP, dan DDCTP. Nah, tadi Tiara udah menyebutkan ini dioksinya. Aris, kalau DDATP berarti apa nih, Aris? Gimana, Bu? Kalau DDATP berarti apa nih? Apanya? Ya, tadi kan kita substratnya yang dibutuhkan untuk menentukan struktur primer dari DNA ini adalah substrat dari proses pengkopian DNA ya, atau replikasi. Mestinya DATP, tapi kita tambahkan juga DDATP. Nah, DDATP ini apa nih? Berarti tadi ya, Bu, di deoksinya. Betul, jadi yang terdioksi ini 2 ya. Jadi kalau tadi ribosanya begini, ribosanya begini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dioksi cuman ini yang OH-nya hilang. Jadi H. Kalau dioksi 2. Ya. Nah, kita akan lihat kenapa dia dibutuhkan. Nah, assembly nukleotida analog. Jadi kalau yang nyantol di sini adalah ini putih. Kalau yang nyantol di sini adalah ATGC, DDCTP, maka prosesnya akan berhenti. Nggak bisa nyambung. Naswa, kenapa kira-kira seperti itu? Mic-nya masih mute, Naswa? Ayo. Tapi bisa diulang atau putus-putus. Tadi kan untuk meniru replikasi ini ya, untuk menentukan strukturnya kita pakai ada DCTP ya, tapi juga DDCTP. Nah, katanya kalau yang bergabung ke sini, yang nambah di sini adalah DDCTP bukan DCTP, proses replikasinya berhenti di sini. Kenapa kira-kira? Kalau yang nyambung di sini DCTP, prosesnya bisa lanjut terus. Mungkin karena OH-nya nggak ada, bukan Bu, jadi nggak bisa berikatan gitu. Ya, betul sekali. Karena OH-nya nggak ada, jadi dia nggak bisa bikin jembatan fosfodiester ya. Jadi dia hanya bisa mengikat ester fosfat di sini. Di sini nggak bisa nyambung. Maka di sini dia nggak bisa nerusin lagi. Karena sudah tadinya nggak punya OH di situ. Nggak bisa membentuk ikatan fosfodiester lagi. Nah, jadi apa efeknya? Bagaimana kita memanfaatkan fakta-fakta itu untuk menentukan struktur primer dari DNA? Nah, jadi caranya begini. Jadi kalau kita punya fragmen pendek DNA seperti ini ya,
Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 basan nukleotida yang menyusun fragmen pendek DNA ini. Nah, kita mau meniru proses replikasinya untuk menentukan struktur DNA-nya. Maka yang kita perlukan adalah primer dari DNA tersebut untuk memulai proses replikasi. Ya. Jadi primernya ditempelkan dulu. Nah, lalu ada enzimnya, ini enzimnya ya, DNA polimerase. Lalu dikasih substrat. Substratnya adalah DATP, DTTP, DCTP, DGTP. Ya. Lalu juga tadi ada basa analognya. Nah, berarti apa? Berarti kalau proses ini kita lakukan pada 4 wadah atau reaktor yang berbeda, nggak bisa. Sebentar, minta tolong Abi. Jadi ini kita lakukan pada 4 reaktor yang berbeda, pada masing-masing reaktor. Pada reaktor yang pertama ini, yang oranye, kita tambahkan substrat analognya DDATP, selain yang 4 wajib ini. Pada yang hijau, kita tambahkan juga DDCTP. Pada yang biru, kita tambahkan juga DDGTP. Ini GTP, ini CTP. Ya. Pada yang pink, kita tambahkan juga DDTTP. Maka apa yang terjadi? Maka pada tabung reaksi ini akan juga terdapat fragmen yang berakhir pada A. Jadi kalau kita kembali ke sini, A berpasangan dengan T. Berarti ada fragmen ini dan ada fragmen ini. Di yang hijau yang ditambahkan DDGTP, G akan berpasangan dengan C, maka akan ada fragmen ini yang ada fragmen ini, ada fragmen ini. Ya. Demikian pula pada 2 tabung reaksi lainnya. Maka pada masing-masing tabung reaksi ini akan ada fragmen-fragmen spesifik yang diakhiri dengan nukleotida yang spesifik. Ya. Maka di sini ada 2 fragmen yang berbeda. Ini ada 3 fragmen yang berbeda, ini ada 2 fragmen yang berbeda, ini aja hanya ada 1 fragmen. Nah, kalau semua sampel ini kita pisahkan dengan elektroporesis, ya, yang akan memisahkan fragmen-fragmen DNA berdasarkan berat molekulnya, ya, maka kita bisa mengurutkan. Di sini ada fragmennya 2, di sini ada fragmennya 3, ini ada 2, ini ada 1. Kita tahu ini yang ditambahkan DDCTP, ya, ini ditambahkan DDCTP, ini ditambahkan DDGTP, ini ditambahkan DDATP. Maka kita bisa melihat yang paling jauh adalah yang paling pendek. Ya. Berarti susunannya awalnya adalah A. Ya. Lalu yang selanjutnya semakin lama semakin ke atas semakin besar ukurannya fragmennya. Maka urutannya adalah kita bisa urutkan saja A, G, C, G, T, A, G, C. Ya. Maka dengan demikian kita berhasil menentukan struktur primer dari fragmen pendek DNA tersebut. Yang kalau digabungkan menjadi lebih besar, kita akan mengetahui struktur primer dari keseluruhan DNA tersebut. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Nah, proses ini akan memakan waktu yang sangat lama, dan saat ini sudah dilakukan secara otomatis dengan otomatisasi sequencing, ya. Jadi selain diberi basa analog DDNTP tadi, ya, juga diberi warna, ya, dan molekul pewarna sehingga bisa dideteksi langsung oleh sinyal, ya. Jadi bisa dilihat
susunannya seperti apa. Oke, dengan demikian, orang sudah bisa melakukan proses sequencing DNA secara otomatis dengan waktu yang relatif cepat. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Jelas semuanya? Jelas ya? Oke, kita masih punya waktu sekitar 10-20 menit lagi. Saya lanjutkan. Tadi kita membahas struktur primer dari DNA. Sekarang kita membahas, lalu bagaimana DNA ini tersusun dan tersimpan dalam sel. Bagaimana struktur 3 dimensinya. Yang pertama, DNA ini membentuk double helix. Ya. Jadi 2 untai DNA saling membentuk kumparan satu sama lain. Nah, struktur ini dinamakan sebagai struktur Watson dan Crick karena diusulkan oleh Pak Watson dan Pak Crick. Nah, bagaimana Pak Watson dan Pak Crick ini merumuskan bahwa struktur 3 dimensi DNA ini bentuknya double helix? Beliau mengusulkannya melalui hasil difraksi sinar X dari DNA. Ya. Jadi difraksi sinar X dari DNA tuh seperti ini. Ya. Kita sebagai orang awam, apa hubungan nih ini dengan double helix gitu kan? Ini mah X aja, nggak kelihatan apa-apa. Nah, Pak Watson dan Crick ini sebagai pakar difraksi sinar X merumuskan, oh yang seperti ini kemungkinan besar adalah struktur double helix. Nah, kenapa konsep ini banyak diterima atau akhirnya diterima secara umum sebagai struktur 3 dimensi DNA? Karena ternyata konsep ini juga bisa mengakomodasi hukum Chargaff. Hukum Chargaff ini adalah suatu teorema yang sudah ditemukan sebelumnya, bahwa dalam satu DNA selalu ditemukan ketika dianalisis lanjut, jumlah T ini selalu sama dengan jumlah T. Jumlah adenin selalu sama dengan jumlah timin. Dan komposisi guanin selalu sama dengan komposisi sitosin. Ya. Jadi dengan ini, plus hasil difraksi sinar X, maka menunjukkan, oh ini sit A ini selalu berikatan dengan T, G selalu berikatan dengan C, maka jumlahnya sama. Ya. Dan berarti ada 2 untai DNA yang menyusun DNA itu ada 2 untai. Dan 2-nya itu terhubung dengan struktur double helix. Dan ini ya, ini digunakan juga untuk lebih lanjut untuk mengkarakterisasi bakteri. Jadi berapa persen G dibandingkan A itu adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi bakteri. Oke, ini struktur Watson-Crick lebih lanjut. Dia merupakan 2 rantai polinukleotida yang mengelilingi satu sumbu dan membentuk double helix. Nah, jadi ini sumbunya satu ini. Ini adalah gambaran 2 rantai nukleotida yang saling mengelilingi satu sumbu ini, sumbu yang di tengah ini. Sifatnya antiparalel, jadi masing-masing mengikuti putaran tangan kanan ya. Putaran tangan kanan ini maksudnya apa? Berarti 5-nya di bawah, 3-nya di atas. Karena kita membaca selalu dari ujung 5 ke ujung 3. Antiparalel berarti begini ya. Maaf, ini dan satu lagi begini gitu. Jadi yang satu 5-nya di bawah, 3-nya di atas, yang satu lagi 5-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, basanya di mana? Basanya itu ada di tengah. Di sini. Jadi saling berikatan antara rantai yang satu dengan rantai yang lain. Basanya ada di tengah, ada di ruang antara. Dan pasangan basa ini saling terikat melalui ikatan hidrogen sebagaimana sudah kita sampaikan di awal tadi. Ternyata double helix ini sifatnya tidak simetris. Kalau simetris berarti betul-betul jarak antara satu puncak ke puncak lain persis sama. Nah, ini ternyata tidak.
Karena tidak simetris, ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat. Maka itu disebut sebagai groove major dan groove minor. Nah, ini tidak simetris tuh bentuknya seperti ini. Ada yang jauh dan ada yang dekat. Ya. Jadi ini tadi double helix, ya, ada 2 untai polinukleotida. Ini sifatnya antiparalel, yang satu atas ke bawah, yang satu bawah ke atas. Berarti yang kuning 5 di atas, 3 di bawah, yang hijau 5 di bawah, 3 di atas. Dan tidak simetris, ya, maka ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat. Ini groove major, ini groove minor. Oke. Nah, di tengah ini, tangga-tangganya ini, oke, itu tersusun dari ikatan hidrogen antara basa nitrogen penyusun polinukleotida tersebut. Jadi timin dengan adenin dan sitosin dengan guanin. Ya. Berapa jarak antar satu puncak ke puncak yang lain? Kurang lebih pada rantai yang sama, ya, kurang lebih sekitar 3,4 nanometer. Berapa jarak antar pasangan basa pada satu polinukleotida? Kurang lebih 0,34 nanometer. Ya, berarti bisa diperkirakan berapa jumlah basa nitrogen yang menyusun satu periode seperti ini. Nah, oke. Nah, satu pasangan basa ini istilahnya adalah pasangan basa atau BP. Jadi kalau 1000 pasangan basa disebut KB. Jadi tadi seperti sudah saya sebutkan, ya, untuk E. coli berapa ukuran genomnya? Ukuran genomnya kurang lebih sekitar 6 kilo base pair. Ya, berarti dia punya sekitar 6.000 pasangan basa. Jadi itu ukuran DNA-nya sebesar itu. Nah, diameternya tadi kurang lebih 2 nanometer. Nah, ini kurang lebih 2 nanometer. Nah, E. coli berarti panjangnya, ya, DNA itu totalnya sekitar 1,6 kali 10 pangkat 6 nanometer. Saya harap masih ingat berapa ukuran E. coli, Olive? Sel bakteri E. coli ukurannya berapa sih? Kurang lebih? Kalian udah sampai jamur kan, ya? Sama Bu Vita? Ada, Bu. Tapi nggak ingat berapa, bentar. 1-2 mikrometer. Oke. Hanya 1 sampai 2 mikrometer. Kita lihat. Panjang DNA 1,6 kali 10 pangkat 6 nanometer. Berarti ini berapa mikron ini, Gary? Yang mana? Ini total panjang DNA E. coli. 1,6, 1,600. 1.600 nanometer. Berarti kita lihat DNA-nya E. coli itu lebih panjang daripada ukuran selnya. Berarti harus ada mekanisme untuk meletakkan DNA yang besar ini, yang panjang ini, ke dalam sel E. coli yang kecil. Nah, ya. Jadi di sini DNA ini strukturnya sangat kompak dan sangat terlipat agar bisa masuk ke sel yang kecil ini. Jadi super coil, ya. Jadi ini gambaran yang sangat baik yang ingin saya tampilkan. Sel E. coli-nya yang merah, DNA-nya yang serabut yang putih-putih ini. Semoga terlihat jelas, ya. Nah, jadi jauh lebih panjang daripada selnya. Berarti harus dilipat sekecil mungkin, serapih mungkin supaya masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana caranya? Istilahnya ada super coil. Ya. Kita tahu DNA E. coli 1 gitu, ya, di sini. Lalu dia tergulung, sudah double helix, dia saling tergulung satu sama lain. Tergulung lagi, ini sampai 3 kali tergulung gitu, ya. Nah, ini kalau negatif supercoil berarti arahnya aja positif atau negatif. Dan dia sangat kompak. Ya. Jadi bagaimana supaya bisa masuk dalam sel yang kecil. Nah,
Kalau dibandingkan dengan sel eukariotik bedanya dia sudah punya membran inti sel sehingga punya inti sel secara terpisah. Maka pertanyaannya bukan bagaimana memasukkan DNA ke dalam sel, kalau eukariotik bagaimana memasukkan DNA ke dalam inti sel yang lebih kecil dari sel. Maka dia harus sangat amat kompak juga. Nah, di sini untuk sel eukariot DNA-nya akan menyusun kromatin, ya. Jadi akan menyusun nukleosom. Jadi dia merupakan kompleks antara DNA dan protein, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Proteinnya namanya histon. Ini H ini adalah protein histon, ya. Lalu dia menjadi istilahnya tambatan lah untuk DNA-nya ini berputar mengelilingi histon. Nah, struktur ini kompleks antara protein histon dan DNA itu disebut sebagai kromatin. Nah, lalu di sini kita lihat, ya, ini si double helix, ini menyusun kompleks dengan histon tadi, ya. Jadi sudah berputar-putar-putar tadi seperti DNA untuk sel prokariot, lalu dia mengutari dari histonnya ini, lalu membentuk selenoid seperti ini, lalu membentuk loop. Dari selenoid ini membentuk loop seperti ini, lalu membentuk mini band, lalu baru menyusun kromosom seperti ini. Maka kromosom sering digambarkan dengan huruf X seperti ini. Ya. Jadi dia kalau kita lihat di sini, packing rasionya adalah 10.000 kali lipat. Sangat compact, ya, supaya bisa masuk ke dalam sel atau inti sel yang sangat kecil tersebut. Ya. Oke, itu struktur dari DNA. Oke, saya kira kuliahnya sampai sini saja. Untuk bab nukleotida ini tugasnya sederhana, ya. Saya kira kalau mempresentasi ini akan menjadi akhir tugas dari biomol sepertinya, ya. Biasanya saya memberikan satu tugas tambahan lagi yang proses-proses dalam sistem seluler, tapi sepertinya tidak keburu untuk tahun ini. Jadi ini kemungkinan besar adalah tugas terakhir yang diberikan di nukleotida. Tugasnya bukan mencari nukleotida yang kalian inginkan, ya, karena sangat terbatas dibandingkan dengan protein, karbohidrat, dan lipid. Nah, berarti tugas kalian di sini adalah mencari informasi genom dari satu spesies mikroba. Nah, misalnya, jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya, misalnya kalian pilih E. coli. Nah, maka kalian perlu cari informasi, oke, E. coli itu ukuran genomnya berapa sih? Ya, ukuran genomnya tadi sekitar 6.000 kilobase pair. Gitu, ya. Dia bentuknya seperti apa? Apakah menyusun hanya satu panjang saja atau dibagi menjadi berapa kromosom atau bagaimana? Nah, informasi seperti itulah yang tolong kalian cari dan kalian rangkum dalam bentuk tulisan yang sangat sederhana. Ya. Jadi mungkin tulisannya kalau tugas-tugas sebelumnya biasanya 2-3 halaman, tugas ini cukup maksimal 1 halaman saja. Di mana kalian bisa temukan informasi-informasi ini? Silahkan masuk ke database genom. Ya, seperti contohnya kalian bisa masuk ke KEGG, ya, kalian bisa masuk ke PubMed atau database lainnya. Kalau Ragi misalnya punya database khusus namanya SGD, Saccharomyces cerevisiae Genome Data Bank. Ya. Ini untuk organisme-organisme lain rasanya saya tidak tahu ya apakah punya satu database spesifik, tapi ini yang umum contohnya KEGG atau PubMed, masuk dan uraikan, ya, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang struktur genom dari satu sel mikroba, dan seperti biasa antara satu orang dengan yang lain mikrobanya tidak boleh sama. Jadi segera daftarkan mikroba pilihan Anda ke SUHA, ya, untuk diklaim. Ya. Kurang lebih itu saja kuliah kita sampai hari ini. Kita sudah membahas panjang lebar membahas tentang asam nukleat, mulai dari monomernya sampai polimernya, lalu sampai struktur dari
DNA. Besok kita akan masuk ke struktur RNA dan masuk ke proses-proses dari asam nukleat ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Salam sehat dan sampai ketemu besok. Terima kasih.